Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh memuji nama Tuhan dan hati kami boleh dipersiapkan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan. Sehingga sungguh ya Tuhan tiada seorang pun yang terlewatkan pada pagi hari ini. Dan kami pulang menjadi orang yang berbeda dengan tatkala kami datang ke kebaktian ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Sorry ya, nggak kelihatan di monitornya ya. Jadi di sini. Oke. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya akan bacakan satu bagian lagi, yaitu dalam kitab Daniel, Perjanjian Lama. Saya akan lompat-lompat aja membacanya. Daniel pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kita loncat ke ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan mohon kepada Allahnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, kita akan merenungkan tema mengenai narrow way ya, atau narrow gate, yaitu jalan yang sempit. Saudara, saya teringat ada satu peristiwa yang sungguh terjadi, yaitu pada bulan November tahun 1997, ada seorang imigran dari China, orang ini namanya David Yi. Jadi dia bekerja di sebuah supermarket ya di Amerika, di satu kota. Lalu kemudian sebagai tukang bersih-bersih dia itu, dan dia menemukan ternyata ya ada rupanya amplop yang terjatuh di sana, dan isinya sejumlah uang 12.000 US dollar. 12.000 US dollar itu berapa ya? Uang sini mungkin hampir 200 juta lah ya. 180 juta begitu. Saudara, dan ini sebagai seorang
tukang bersih-bersih, ya kan ya. Jumlah itu pasti banyak sekali. Dia mungkin bagian cleaner gitu ya, cleaning service, paling juga gajinya mungkin sekitar 3.000-3.500 satu bulan ya. Jadi 12.000 itu gaji dia hampir 4 bulan. Tapi saudaraku sekalian, David dia menemukan uang ini, dia tidak ambil uang itu, ya, dia lapor ke manajernya, ya, kepada kepala cabang di supermarket itu, dan dia kembalikan uangnya itu. Ya, coba mungkin bisa diwartakan atau diumumkan, ya, siapa yang ketinggalan uang 12.000 US dollar itu. Saudaraku sekalian, manajernya ini sangat terkesan sekali, pimpinan di supermarket itu dengan apa yang dilakukan oleh David ini, dan kemudian dia menawarkan, ya, jabatan, kamu mau tidak saya rekrut kamu sebagai kepala bagian di sini. Tadinya dia cuman tukang bersih-bersih kan ya, tapi dia mengatakan tidak, terima kasih, saya nggak bisa, ya, saya cuman ada seorang pekerja kasar dan saya bisanya memang hanya kerja sebagai cleaning service ini. Saudaraku sekalian, ini satu kisah nyata seseorang yang punya kesempatan katakanlah untuk mendapatkan uang jumlah yang lumayan banyak itu, tetapi dia karena kejujurannya, karena integritasnya, dia akhirnya memilih mengembalikan uang itu. Saudaraku sekalian, ini mungkin juga sedikit gambaran daripada orang yang memilih jalan yang sempit daripada orang yang memilih jalan yang gampang, jalan yang lebar, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 tadi. Saudaraku sekalian, dan saya khusus mengambil contoh kehidupan daripada Daniel untuk menggambarkan seseorang yang memilih mengambil jalan yang tidak mudah dalam kehidupannya, jalan yang sempit, tetapi di mana Tuhan terus menyertai kehidupan dia dan mengangkat dia ke dalam posisi yang sangat tinggi. Saudara, Daniel kita tahu, Daniel itu jarang sekali. Ada orang seperti Daniel, mungkin 1 atau 2 orang dalam Alkitab yang tidak pernah dicatat ada kelemahannya atau cacatnya, dia jatuh dalam hal apa. Daniel itu hampir tidak ada memang. Ya. Satu orang lagi itu mungkin adalah Yusuf. Tapi saudaraku sekalian, Daniel ini Anda tahu dia itu dalam kehidupannya melayani ada 4 raja sebetulnya berganti-ganti. Ya. Mulai dari dia dibuang ke kerajaan Babel, ada kurang lebih span waktunya itu 60 tahun. Jadi sampai ke mulai dari zaman Raja Babel, ya dia dibuang ke istana Babel, lalu kemudian sampai yang berkuasa pada waktu itu ada kerajaan Persia, di Daniel pasal yang ke-6, itu sudah zaman Raja Darius. Dan dia berusia sekitar 83 tahun di dalam Daniel pasal yang ke-6 itu. Nah, gampang ya, ada orang yang terus dipakai di dalam pemerintahan, dipercaya, ya, ganti-ganti raja sampai 4 raja, tapi dia tetap dipercaya di dalam jabatan itu, jabatan sebagai seolah semacam Perdana Menteri lah ya, hanya kalahnya oleh rajanya. Berganti pemerintahan, berganti penguasa, tapi dia tetap dipercaya untuk jabatan itu. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Kalau bandingannya barangkali di Indonesia, apakah ada menteri yang ya dipercaya berganti-ganti presiden terus? Ya, sangat jarang. Mungkin ada satu orang yang lumayan itu Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani itu mulai zaman SBY kan ya, 2 periode SBY 10 tahun. Lalu kemudian dia bertugas di Bank Dunia ya. Ada sedikit persoalan pada waktu itu, dia mau dijatuhkan, akhirnya dia ke Bank Dunia, balik lagi, ditarik lagi oleh Jokowi 10 tahun lagi, ya kan, 20 tahun tetap dipercaya di pos Menteri Keuangan. Sekarang oleh Prabowo tetap dipercayakan tugas itu lagi, Menteri Keuangan. Ya,
dianggap bahwa mungkin keuangan Indonesia itu paling aman di tangan Sri Mulyani. Kira-kira barangkali begitu. Ya, seorang yang dipercaya ya sekian puluh tahun, Daniel malah 60 tahun, saudara. Ya, 60 tahun. Luar biasa sekali. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin dari kehidupan Daniel ini. Dan ingat ya, fokus saya tetap dalam fokus bagaimana apa yang dimaksud dengan memilih jalan yang sempit atau narrow gate atau narrow way, narrow door juga boleh. Ya. Saudara, kita lihat dalam kehidupan Daniel yang pertama, yaitu bagi Daniel keyakinan itu lebih penting daripada kenyamanan. Ya. Keyakinan itu lebih penting daripada kenyamanan. Dari mana kita tahu itu? Di dalam Daniel pasal yang pertama, ini satu cuplikan aja ayat yang ke-8. Daniel pada waktu dibuang ke istana Raja Babel kan, lalu dia disodori makanan-makanan raja, minuman raja dan sebagainya. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi saudaraku sekalian, Daniel disodori makanan raja, minuman raja yang mungkin ada yang sudah dipersembahkan sebagai persembahan bakaran ya kepada dewa-dewa mereka dan sebagainya itu. Daniel menolak. Karena apa? Karena dia berpegang kepada prinsip keyakinannya itu. Saudara, akan lebih nyaman dan lebih mudah bagi Daniel untuk dia makan aja. Ya kan? Dan kalau dia berpikir kalau dia makan dan sebagainya, mungkin dia akan dapat dipercaya atau dapat promosi jabatan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita lihat di sini, bagi Daniel masalah kenyamanan itu adalah hal yang kedua. Ya, tapi prinsip keyakinannya itu lebih penting daripada masalah kenyamanan hidupnya. Saudaraku sekalian, hal ini sangat sulit sekali bagi orang pada zaman sekarang ini. Orang pada zaman sekarang ini, kita itu hidup di dalam zaman semua orang mengejar kenyamanan. Ya, hedonisme, hedon itu kan ya, istilah anak muda itu. Itu menjadi satu hal tujuan hidup daripada hampir semua generasi muda pada zaman sekarang ini. Tidak terkecuali mereka yang aktif di gereja. Saya yakin itu. Ya, tidak terkecuali saya katakan. Saudaraku sekalian, seorang penulis yang terkenal, Max Weber, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ya. Jadi etika Protestan dan semangat spirit kapitalisme. Dan buku itu menarik ya, dia mengupas, menurut dia itu sebetulnya kapitalisme itu berawal, timbulnya kapitalisme itu berawal sebetulnya dari semangat reformasi. Ya, menurut dia itu. Jadi orang-orang ya karena semangat reformasi pada abad yang ke-16, 17 itu ya, mereka lah yang sebetulnya menelurkan semangat kapitalisme. Ya, kapitalisme tapi pada zaman sekarang ini sudah jauh sekali berbeda dari semangat awal kapitalisme. Ya, sekarang ini kapitalisme itu kita berpikir ya sistem ekonomi yang mengutamakan apa? Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya. Yang mengutamakan apa? Mengutamakan barangkali keuntungan itu untuk kenyamanan hidup, gitu kan ya. Tetapi Max Weber mengatakan bahwa semangat kapitalisme itu yang paling mendasar, yang dicetuskan sebenarnya para reformator, orang reformasi bukan itu. Mereka tujuannya betul, mereka bekerja keras, ya, mencari keuntungan, uang yang wajar. Lalu kemudian dengan apa tujuannya? Yaitu supaya mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Lebih banyak orang bisa kerja. Lalu dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka bisa menggunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi para reformator yang pertama menelurkan kapitalisme itu, hidup mereka itu sebetulnya berhemat sekali. Ya, hemat
keuntungannya itu mereka buka lagi lapangan kerja, ya mereka lipat gandakan itu lagi, lalu uangnya mereka buat apa? Mereka buat ya mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Karena itu kita tahu, ya kan, gerakan misi pada abad yang ke-17 itu banyak didukung oleh gereja-gereja reformasi pada waktu itu. Ya. Jadi semangatnya beda sekali. Semangat kerja keras iya. Orang sekarang mungkin kerja kerasnya barangkali masih ada, tapi sudah mulai berkurang ya. Tapi tujuannya itu udah beda sekali. Ya. Bukan untuk kesejahteraan lebih banyak orang, bukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tapi lebih kepada berpusatkan pada diri sendiri untuk kita bisa nikmati hidup, ya. Bisa tiong, ya kan? Dan seterusnya. Cuman saudaraku sekalian, kalau saya berpikir bahwa ya khususnya kalau Anda tahu, mungkin yang generasi muda tidak tahu ya. Tetapi orang-orang Chinese ya, generasi yang pertama, yang kedua ya, sampai ketiga kali mungkin ya. Anda ini mungkin udah generasi keempat lah barangkali ya, dari orang-orang dari China perantauan yang datang ke Indonesia. Tapi sudah tahu bahwa generasi Chinese yang pertama datang ke Indonesia itu mereka taunya apa? Kerja keras, ya, hemat sekali, ya toh. Wah, irit sekali ya kan, terkenal sekali kan ya orang Chinese dulu ya. Lalu uangnya itu barangkali dulu belum ada sistem bank ya, mereka bisa simpen emas berkilo-kilo ya di rumahnya. Tapi penampilannya model kayak cek-cek ya, celana pendek gitu kan ya, cek mendring kalau orang bilang ya, mendring ya, di sini ngomong mendring ya. Tahu kata cek mendring tahu? Iya, tahu. Nggak tahu? Tahu ya. Ya kalau di Jawa bilang ya modelnya gitu. Ya. Rumahnya biasa, gitu, kebanyakan ya rumahnya sederhana sekali di luar gitu. Ya. Beda sekali ya, beda sekali. Tapi di rumahnya nimbun emas puluhan kilo. Ya, itu orang dulu. Ya. Kalau generasi yang muda sekarang beda, ya. Penampilan dulu, ya, wah gaya, gitu. Gaya dulu penampilan, ya, pakai mobilnya keren barangkali, tapi dapat nyicil, ya kan ya, ngutang, gitu, kredit, ayo, benar atau benar, benar, ya kan, benar, ya, benar. Makanya Anda yang masih pacaran, ya. Kalau pacarmu itu gaya pakai mobil dan sebagainya, tanya dulu. Mobilmu itu punya sendiri atau masih ngutang? Ya, tanya tuh. Ada yang masih pacaran? Tanya sama sebelahnya. Ya, kalau masih ngutang, tar dulu aja ya. Jangan terlalu belum tentu juga bisa bayar sampai lunas ya. Tahun ketiga udah macet gitu. Benar kan? Banyak kan? Ya minta maaf ya. Ya banyak kan yang gitu kan? Saudara, ini ya sangat beda sekali. Ya. Tapi saya katakan bahwa ya Daniel di sini ya dia memilih satu pola hidup bukan mementingkan kenyamanan, ya, tetapi adalah prinsip kehidupan imannya itu yang lebih penting bagi Daniel. Saudara, yang kedua, ya kita lihat dalam kehidupan Daniel ini. Yaitu Daniel itu lebih ya integritas bagi dia lebih penting daripada kekuasaan. Ya. Yang tadi pertama apa? Kenyamanan lebih penting dari apa? Dari keyakinan ya, dari imannya. Keyakinan lebih penting daripada kenyamanan ya. Yang kedua, integritas lebih penting daripada kekuasaan. Ini sekali lagi kita lihat dari mana jelas sekali. Daniel pasal yang ke-6. Ya, ini udah zaman Raja Darius sekarang kan ya. Udah zaman Raja Darius, Daniel sudah umur 83 tahun pada waktu itu saya katakan. Ya. Lalu kemudian banyak orang yang iri kan. Para petinggi raja yang Darius yang lain tuh iri dengan Daniel ini. Dia itu dipercaya jabatannya lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka itu, para pejabat tinggi itu dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau
sesuatu kesalahan. Luar biasa ya. Mereka cari, ya, menyoroti semua, ya. Ini latar belakangnya di zaman dulu Babel, di zaman Raja Nebukadnezar, zaman ini dia pernah nggak melakukan ini dan sebagainya. Ada nggak kebocoran korupsi yang bisa dituduhkan kepada dia dan sebagainya? Tidak ada. Luar biasa nggak? Ya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Ya, itu orang politik paling kejam kan ya. Nggak ada kesalahan pun diada-adakan, ya, fitnah segala macam, ya, tidak ada pun jadi kayaknya ada, padahal belum tentu. Ini dicari-cari nggak ketemu. Luar biasa nggak saudara? Ya, nggak ketemu. Kalau sekarang nggak, zaman sekarang Anda mau mencari satu kesalahan apa ya, yang belum tentu benar dan sebagainya, apalagi orang sekarang ngarang itu gampang kan ya. Foto bisa diedit, apa video langsung diviralkan, ya gampang sekali sekarang kalau Anda mau memfitnah seseorang, ya gampang sekali. Tapi makanya Anda baca medsos itu ya, saya kalau ada berita dari medsos itu, saya ya terus terang nggak percaya dulu, ya logika saya pakai dulu. Ini kayaknya beritanya tidak mungkin. Ya, setelah cross check ya, ternyata memang ada sumber resmi dan betul, baru saya percaya. Ya, jangan gampang percaya saudara ya dengan berita-berita di medsos ini. Jadi ini orang-orang ini mencari sesuatu yang mau diviralkan, kira-kira gitu kan ya. Dia cari ya dari kehidupan Daniel ini selama 60 tahun di pemerintahan, nggak dapat satupun. Luar biasa nggak saudara? Ya, ngarang pun nggak bisa. Ya. Luar biasa nggak saudara? Mau ngarang aja nggak ada yang bisa dikarang, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali track recordnya untuk bisa diviralkan tuh nggak ada ternyata. Ya, bukan main Daniel ya. Lawannya loh ya, lawan politiknya loh ya, yang mencari itu. Saudaraku sekalian, ini kita lihat jelas sekali ya, masalah integritas bagi kehidupan Daniel itu begitu luar biasa. Ya. Saudara, ya, integritas itu sederhananya apa sih? Integritas itu sederhananya satunya kata dengan perbuatan. Itu integritas. Ya, simpelnya itu. Atau ada orang yang memberikan definisi yang lain, apa yang engkau katakan di publik, di depan orang, itu yang kau lakukan ketika engkau sendirian. Itu integritas. Saya ulangin ya. Apa yang kau katakan di publik, itu yang kau lakukan ketika engkau sendirian. Ya, itu integritas. Banyak orang nggak nyambung kan ya. Dia ngomongnya begini, kenyataannya ketika dia sendirian, dia tidak lakukan itu. Gitu. Makanya banyak generasi muda sekarang kecewa dengan orang tua mereka, ya, kecewa dengan barangkali guru, dosen mereka, kecewa dengan para pejabat yang ngomongnya satu, tapi perbuatannya berbeda. Yang dia tampilkan di publik, tapi kemudian ternyata ya di balik itu dia banyak melakukan hal-hal yang berbeda. Gitu. Saya teringat ada satu cerita, ya, satu kesaksian tentang ini seorang pendeta, ya. Pendeta ini dia satu kali dia naik bus, ya kan ya, naik bus lalu kemudian bayar ya. Bayar karcis bus, ya. Waktu itu masih bisa pakai bayar ya. Dia bayar. Nah, lalu dikasih kembalian sama supir bus ini, ya. Nah, ketika dia sambil jalan ke kursinya itu, dia lihat kembalian loh. Jumlahnya lumayan banyak, ya. Dia tadi ngasihnya duitnya nggak segitu, nih dikembalikan duitnya jauh lebih banyak dari kembaliannya. Wah, bingung dia ini ya. Wah, barangkali ini berkat dari Tuhan, pikir dia, aduh puji Tuhan ya, puji Tuhan hari ini engkau menjawab doaku ya, memberikan kembalian tiba-tiba jadi banyak, ya mungkin dia berpikir begitu juga, ya. Tapi setelah dia duduk ya kembali ke kursinya, dia duduk dia merasa nggak tenang, ya nggak tenang, akhirnya dia samperin ke supirnya itu, ya dia bilang, Bapak tadi ngasih saya kembaliannya kebanyakan ini ya, saya kembalikan, ya.
kepada supir bus itu. Supir busnya itu ketawa-ketawa, ya. Dia bilang, saya tadi bukan keliru ngasih kembalian itu, bukan kebanyakan katanya. Saya sengaja ngetes Bapak karena saya ya, Bapak kemarin kan Minggu khotbah di gereja kan ya, khotbah tentang integritas kan. Ya, saya tadi ngetes ya, apakah Bapak itu ya perbuatannya sama enggak dengan yang Bapak khotbahkan itu integritas. Aduh, ya untung katanya ya, untung gua kembali ini duit ya. Kalau enggak ini ya, apa namanya, ada orang kayak gitu ya, sengaja ngetes katanya ya. Apa yang Bapak khotbahkan itu sama enggak dengan perbuatan Bapak. Ya. Saudaraku sekalian, ini integritas itu. Ya. Yang dikatakan dengan yang diperbuat itu sama, konsisten, satu. Ya. Coba Anda di sini, banyak yang generasi muda, banyak yang suami istri muda. Ya. Apakah satu contoh aja, nanti saya ada lagi jam 12 pemberkatan nikah. Apakah janji nikah yang Anda ucapkan itu ya konsisten tidak dengan apa yang Anda lakukan setelah menikah? Ayo coba. Konsisten tidak? Ya. Zaman sekarang ini terus terang ya, makin lama makin banyak pasangan-pasangan Kristen sekalipun, aktivis sekalipun ya, yang menikah sekian tahun akhirnya udahan, ya, udah nggak bisa diterusin, ya, macam-macam alasannya, ya, macam-macam alasannya. Ada alasan-alasan yang bagi saya itu sangat tidak prinsipil, ya, alasan, ya macam-macam ya, ngomongnya dia itu suka kasar lah, ya. Ini dan sebagainya. Ya. Padahal apakah saudara nggak tahu lagi pacaran orangnya memang rada kasar. Misalnya begitu kan ya. Nggak tahu. Belum tentu nggak tahu. Ya. Saya ingat ketika saya berada di Taiwan. Ya, ketika saya studi di Taiwan itu. Dosen konseling saya di Taiwan itu. Ya, dia pernah menceritakan satu kasus, satu kali pasangan suami istri ya datang ke dia ngomong mau cerai ya. Yang ngotot yang pengen mau cerai ini si istrinya ini. Ya, baru menikah mungkin 6-7 tahun. Ya. Kenapa kamu mau cerai? Tanya. Dia bilang dia itu waduh joroknya luar biasa kalau di rumah itu ya. Pulang pokoknya saya baru rapikan semua ya. Dia datang acak-acak, baju lempar sana sini, sepatu, ya naruh seenaknya dan sebagainya. Gue udah tahan, 5-6 tahun udah nggak tahan katanya. Lalu ditanya, ya, coba kamu pikir, kapan sebetulnya kamu pertama kali, ya, tahu bahwa suami ibu itu jorok? Apakah betul-betul kamu tahu suamimu jorok itu setelah menikah? Atau dulu kamu udah tahu? Mikir si istrinya ya. Dia bilang, sebetulnya dulu lagi pacaran udah tahu. Oh udah tahu? Iya. Kapan kamu taunya? Ya kapan? Oh bilang, saya ingat dulu ya ketika kami masih kuliah. Ya toh. Satu kali saya datang ya pas ke dom dia. Ya kami janjian mau pergi. Saya lihat kamarnya itu kotor ya, jorok bukan main. Oh gitu. Lalu apa yang kamu lakukan waktu itu? Yang terpikir dan kamu lakukan apa waktu itu? Dia bilang, waktu itu saya lihat tuh kamarnya begitu jorok ya. Saya merasa kasihan sekali. Aduh, saya langsung bantu beresin kamarnya. Dan saya berpikir, dia ini memang membutuhkan orang yang suka bersihan seperti saya katanya. Luar biasa ya. Tahu ya. Nangkep saudara poinnya. Dulu lagi pacaran udah tahu memang jorok. Ya. Tapi lagi pacaran, ya masih murni dan sebagainya. Aduh ya, dia bantu bersihin kamarnya ya, dan dia berpikir bahwa dia orangnya jorok, gua bersihan jadi kita ini cocok, ya kan ya. Lalu kenapa sekarang udah nikah dia memang tetap dari dulu juga ada jorok itu, lu nggak tahan, ya kan? Benar nggak? Saudara, ya kadang-kadang banyak pasangan-pasangan sekarang ini ya
mereka itu ya begitu mudahnya ya, pada janji pernikahan yang begitu sakral itu. Masih ingat nggak Anda? Banyak di antara sini yang barangkali kebagian saya yang berkati. Masih ingat nggak? Gitu? Ya, saya berjanji mengasihimu dengan setia, baik dalam waktu cukup atau kurang, suka atau duka, sakit atau sehat, selama kita, selama apa? Selama apa? Selama kita hidup, ya, bukan selama kita cocok, bukan ya. Selama apa? Selama kita hidup, ya. Ngomong sama pasangannya, ingat ya, selama kita hidup loh ya, bukan selama kita cocok, ya. Betul? Setuju? Setuju? Ya. Saudara, ini integritas itu ya satunya kata dengan perbuatan. Dan kita lihat di sini ya. Daniel itu gampang sebetulnya. Sorry, ini kenapa hilang? Ya. Dia disuruh kompromi sedikit aja, dia nggak mau, ya. Dan orang-orang itu tidak bisa mencari kesalahan dalam diri Daniel. Dan kita sampai kepada poin yang ketiga, ya. Ini kenapa kok hilang? Halo? Ya. Poin yang ketiga, dan ini yang paling berat saudara, ya. Yaitu bagi Daniel, memperkenan hati Tuhan lebih penting daripada memperkenan hati manusia. Ya. Ini jalan sempit yang Daniel pilih, ya. Memperkenan hati Tuhan. Yang ketiga, halo, tolong diklik, dibantu di sini nggak bisa. Tolong diklik. Ya. Yang ketiga, memperkenan hati Tuhan lebih penting daripada manusia. Ya, kita lihat di mana Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Ya, tahu ya pada waktu itu Raja Darius ya kan digosok-gosok oleh orang yang iri kepada Daniel. Mereka mengatakan tidak bisa menemukan kesalahan dalam hal pemerintahan, ya, tapi dia dalam hal kesalehan dia, peribadahnya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang menggosok Raja Darius untuk mengeluarkan satu dekret bahwa tidak ada orang boleh berdoa, boleh menyembah kepada siapapun juga dalam 1 bulan ini. Cuma 1 bulan loh ya, kecuali kepada Raja Darius. Ketika Daniel mendengar hal itu, dia apa? Tetap berlutut, berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Menarik ya. Bukan mengada-ada dia, bukan mengada-ada. Tapi yang biasa dia lakukan. Ya. Bukan dia sengaja pameran ini, enggak juga. Ya. Saya tidak menganjurkan Anda, maaf ya, catatan sedikit ya. Saya tidak menganjurkan Anda menjadi orang yang lalu memilih jalan sempit, lalu jadi orang yang aneh, ya. Enggak usah. Ya. Orang yang nggak bisa bergaul dengan orang lain, enggak. Ya. Anda biasa tenang bergaul, ya. Tapi dalam pergaulan Anda pegang prinsip. Anda tahu apa yang Anda utamakan dan sebagainya. Kita harus bergaul dengan sebanyak orang. Ya, kalau enggak bagaimana kita juga bisa menarik orang belum percaya. Betul enggak? Ya, jangan Anda jadi orang yang wah, so jalannya jadi ya. Enggak ya. Daniel tidak mengada-ada, memang dia biasanya begitu. Gitu. Biasanya begitu. Tapi sekarang keluar dekret, ya, tidak boleh menyembah Allah. Cuman 1 bulan kok. 1 bulan. Tapi Daniel memilih ya memperkenan hati Tuhan. Lebih daripada memperkenan, lebih daripada menyenangkan hati manusia. Ya. Saudara, dan ini saya katakan ini tidak mudah. Tidak mudah. Daniel barangkali dia punya resiko, ya, resiko hukuman mati pada waktu itu, ya. Tetapi Daniel memilih menempuh resiko itu karena bagi dia yang paling penting adalah memperkenalkan hati Tuhan, ya. Ini jalan sempit yang Daniel pilih. Saudaraku sekalian,
saya ingin sedikit cerita ini ya. Saudara tahu ada seorang bapak gereja yang namanya Polikarpus ya. Hidupnya itu di akhir abad yang pertama sampai tahun 155 ya. Dia itu matinya syahid. Ya, mati syahid. Nah, Polikarpus ini ya, ada sebuah gereja, ini saya pernah ya ke gereja ini, kami berkesempatan puji Tuhan berapa kali bawa tim ke Israel dan satu kali kami mengunjungi ke Turki juga ya. Ke gereja-gereja di Turki, 7 gereja di Asia Kecil yang dicatat di Kitab Wahyu itu. Nah ini ada satu gereja Polikarpus, The Church of Polycarp. Ya, itu di kota, sekarang namanya kota itu Izmir. Ya, kalau di Alkitab itu Smyrna. Ya, kalau Anda tahu gereja di Smyrna itu ini. Ya, nah sekarang kota ini namanya Izmir. Jadi ini gereja disebut gerejanya Polikarpus karena Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Ya, pada hari tuanya kemudian Rasul Yohanes meneguhkan Polikarpus ini menjadi bishop di kota Smyrna ini, yaitu Izmir sekarang ini. Ya, gerejanya masih ada sampai sekarang. Saya sempat datang sendiri berkunjung ke gereja ini. Ya. Sudah menarik, ya gereja-gereja itu ada banyak ya, gambar-gambar, lukisan dan sebagainya tentang kehidupan daripada Polikarpus. Ya. Nah salah satunya gambar ini. Ya. Ini gambar apa? Yaitu gambar Polikarpus ketika dia usia tua, dia mati syahid. Jadi pada waktu itu dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi, ya, dia diancam mau dibakar hidup-hidup, ya, dan dia dikasih kesempatan terakhir. Ya, engkau menyangkali Tuhanmu, ya, menyangkali Tuhanmu, maka kami akan bebaskan. Engkau terbebas dari hukuman mati ini, dibakar hidup-hidup ini. Ya. Saudara, tapi Polikarpus dia mengatakan apa? Ya, ini kalimat yang dia katakan. Saya langsung terjemahkan. Ya, selama 86 tahun, usianya 86 waktu itu. Ya, for 86 years I have been his servant. Selama 86 tahun saya sudah menjadi hambanya, hamba Tuhan maksudnya. And he has done me no wrong. Dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Tuhanku tidak pernah memperlakukanku dengan bersalah. Ya, tidak pernah tidak setia janjinya kepadaku. He has done me no wrong. And how can I now blaspheme my king who saved me? Dan bagaimana sekarang ya saya mau menghujat nama daripada rajaku, Tuhanku yang sudah menyelamatkanku. Ya. Itu pilihan dia. Memperkenankan hati Tuhan lebih daripada memperkenankan hati manusia. Dan ceritanya katanya ya, dia dibakar hidup-hidup tapi api tidak bisa membakar dia dan akhirnya matinya dia ditombak. Ya, baru kemudian dia mati. Saudara,